warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustazah ini kalau ucap salamnya semangat sekali. Tapi kalau misalkan ikut semua lebih semangat lagi. Kita jawab sekali lagi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada hari ini kita tiba di acara talk show kita kembali. Kali ini talk show kita dalam rangka memperingati Hari Pers. Di sini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Ustazah Linda Alia SPD. Ustazah ini nanti insya Allah akan memperjelas lagi kepada kita bagaimana ya, bagaimana apa ya pers itu, bagaimana ya cara kerjanya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, dan mempersingkat waktu kita langsung saja ke Ustazah narasumber kita ya, kepada Ustazah Linda. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua semangat. Oke, Ustazah harap sampai nanti bubar masih semangat ya. Oke, siap? Oke. Baik, pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan maupun kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para ustazah sekalian dan yang saya sayangi anak-anak yang soleh dan solehah sekalian. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu tentang pers. Apa itu pers? Kenapa sampai ada Hari Pers Nasional? Untuk apa? Gitu ya kan? Jadi pers itu adalah lembaga, badan ataupun orang-orang yang melakukan kegiatan jurnalistik. Apa itu jurnalistik? Jadi jurnalistik itu adalah segala kegiatan dalam proses pemberitaan yang meliputi pencarian informasi, menulis informasi sampai menyampaikannya kepada khalayak ramai. Oke. Untuk apa kita memperingati Hari Pers? Tentu ada alasannya. Dengarkan. Sejarah singkat dari dicetuskannya Hari Pers Nasional adalah ketika kita dahulu sebelum merdeka, pers itu memiliki peranan yang sangat penting. Terbagi atas dua peranan. Yang pertama, sebagai sumber pemberitaan tentang situasi yang sedang terjadi saat itu. Dan yang kedua adalah sebagai aktivis politik, yang mana pers ikut membakar semangat patriotisme atau jiwa kepahlawanan orang-orang Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Karena peranan yang sangat penting inilah, maka Hari Pers Nasional itu ditetapkan pada tanggal hari ini. Tanggal berapa? 9 kan berarti gak fokus abang ya. 9 Februari.
Oke, selanjutnya dalam memperingati Hari Pers ini, maka temanya adalah salam literasi, cek informasi sebelum di-share atau dibagikan, dan stop hoax. Mengapa sih literasi dihubungkan dengan pers? Apa itu literasi? Tentunya kita harus tahu. Literasi itu adalah kemampuan olah bahasa, yaitu berarti kemampuan kita dalam berkomunikasi, baik itu dalam berbicara, membaca, menyimak. Nah, tentunya kemampuan literasi ini sangat diperlukan ketika kita ingin menyimak atau membaca sebuah berita atau informasi. Makanya salam literasi dihubungkan dengan Hari Pers Nasional. Kemudian, sebelum membagikan sesuatu informasi, sebaiknya harus dicek dahulu. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Berarti dari artinya tersebut kita diperintahkan dalam berkomunikasi, entah itu lisan maupun tulisan, harus yang benar-benar real atau akurat. Jangan dibuat-buat, atau belum tentu benar informasinya, udah men-share-share aja. Nanti ada yang dirugikan. Nah, misalnya ini Abang Miftah. Misalnya Abang Miftah bertetangga dengan Abang Azam. Abang Miftah ini tidak suka dengan Bang Azam. Jadi segala pemberitaan atau informasi yang buruk tentang Bang Azam, dia percaya aja, malah senang dia kalau dijelek-jelekan orang Bang Azam, ya kan? Nah, di era globalisasi ini, Ustazah percaya kakak dan abang sudah terbiasa menggunakan gadget, handphone, ya kan? Mungkin sudah punya media sosial, misalnya Facebook. Pas Abang Miftah scrolling Facebook, tengoknya status kan, ada di sana status Bang Akil. Katanya ada seorang anak bernama Azam mencuri ayam tetangganya, katanya. Nah, karena Bang Miftah tidak suka kepada Bang Azam, di-share-nya langsung beritanya. Nampak orang semua, di teman-teman yang lain, wah si Azam ini ternyata pencuri ayam. Padahal belum tentu, karena terkadang informasi itu dibuat-buat untuk difitnahnya kawannya supaya nggak suka kawan yang lain. Jadi kita harus mencek informasi sebelum dibagikan atau share. Jangan sampai ada orang-orang yang dirugikan. Oke? Selain itu, hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya hoax atau berita bohong, berita palsu, berita ecek-ecek. Makanya tadi dibuat-buat. Makanya sebelum kalian membagikan, kan di Facebook kan kakak, kalau kita buat story ada itu kan gambar panah begini melengkung saja untuk membagikan status. Jangan asal-asal bagikan aja, ya kan? Nanti kawannya yang lain itu merasa tersinggung, tersindir, atau malah dia nggak berbuat begitu, abang tuduh, ya kan? Jadi dia merasa dirugikan. Untuk itu pandai-pandailah menggunakan gadget, juga pandai-pandai dalam berkomunikasi, baik itu lisan maupun tulisan. Oke, Ustazah kira sekian. Ustazah kembalikan kepada moderator. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih buat Ustazah Linda Lia SPD yang telah memberikan pengetahuan apapun informasinya. Nah, tadi salah satu yang diucapkan Ustazahnya nih, jangan mudah percaya pada berita sembarangan. Nah, jangan mudah percaya begitu saja tanpa tahu kebenarannya. Nah, ini nih, kalau dia udah percaya, di-share-nya lagi, dikabarinya lagi temannya, dikabari temannya lagi teman yang satu. Nah, belum tentu itu benar. Nah, mana tahu dari
2 sesi pertanyaannya. Oke, sesi yang pertama dimulai. Boleh siapa yang mau bertanya? Boleh. Boleh maju ke depan. Oke, nanti pertanyaannya dikasih tahu namanya ya. Oke, boleh. Sama, terima kasih Kak Zoya. Oke, itu tadi pertanyaan Kak Zoya. Mantap nggak? Tepuk tangan dong. Mantap sekali. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Peserta pertanyaannya 3 orang ya, sesi pertama. Oke, boleh Alvika, boleh maju ke depan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika. Saya ingin bertanya, apa saja yang harus diperhatikan ketika menyampaikan informasi? Terima kasih. Sama Kak Afifah. Wow, anak-anak ustazah di Al-Hijrah pintar-pintar ya bertanyanya ya. Wow, mantap sekali. Oke, boleh? Yang ketiga siapa? Oke, boleh. Maju ke depan, perkenalkan dirinya ya. Perkenalkan, nama saya Afan dari kelas 6. Saya ingin bertanya, apa saja fungsi pers di zaman sekarang? Terima kasih. Terima kasih, Abang. Oke, pertanyaannya sudah pasti gak ya? Ini dalam sesi pertama. Nanti kita ulang lagi bertanya ya kalau masih mau bertanya. Oke, kepada narasumber kita persilahkan langsung menjawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara mendapatkan informasi atau berita yang akurat. Yaitu kakak dan abang, ketika kita mendapatkan informasi, pastikan dulu apakah memang lembaganya itu terpercaya. Nah, misalnya kita mendengar ada gempa bumi berkekuatan 5,3 skala Richter di Bogor. Kira-kira kita menceknya di mana? Kita ceklah di platform terpercaya seperti di TV One, Metro TV. Biasanya itu kan. Kalau koran media cetak misalnya Kompasiana, baru apa lagi? Yang Tabaksel, Metro, seperti itu. Jadi pastikan lembaga yang menyampaikan informasi itu memang lembaga yang sudah dipercaya dan sudah memiliki kode etik dalam pemberitaannya. Oke, baik, sudah jelas kakak? Apa saja yang harus diperhatikan dalam menyampaikan informasi? Nah, ini berkaitan dengan kode etik pemberitaan, yaitu yang pertama, menyampaikan informasi yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, tidak asal-asal, tidak hanya terdengar dari mulut ke mulut. Oke, selanjutnya
tidak boleh menerima suap untuk kepentingan tertentu. Ada misalnya bilang dulu kayak gini siapa, bilang siapa namanya si Akil misalnya, Miftah bilang dulu si Azam itu pencuri ayam kayak yang tadi kan, untuk kepentingan si Azam, untuk kepentingan si Akil supaya nama si Miftah ini buruk gitu. Berarti tidak boleh menerima suap, ya. Dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian apa tadi yang kedua? Apa yang kedua? Ayo, jangan ribut. Tidak menerima suap. Dan kemudian yang terakhir yaitu berimbang. Bagaimana maksudnya? Yaitu benar-benar menyampaikan informasi yang aktual, tidak berdasarkan opini kita. Apa yang terjadi itu jangan tambah-tambahkan. Kalau menurutku bukan begitu, begini yang menurutku, tidak boleh seperti itu. Harus yang benar-benar kenyataannya yang disampaikan. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu fungsi pers di masa sekarang. Yang pertama tentunya sebagai alat penyampaian informasi, ya kan? Informasinya dapat kita tahu dari media, baik itu yang berada di dekat kita, di luar kota, di luar negeri, bahkan di seluruh belahan dunia. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai media pendidikan. Dari berita-berita kita dapat belajar. Misalnya, belajar bagaimana membuat kalimat yang baku. Di pelajaran bahasa Indonesia kan ada kalimat yang efektif. Kita tontonlah itu bagaimana si pembawa acara menyampaikan informasinya, biar tidak berlebihan bahasanya, bahasa yang baku. Dan kemudian selain itu sebagai media hiburan. Nah, kalau kita misalnya boring, capek, stres, kita nonton TV, nonton berita, mengisi waktu luang. Saya kembalikan lagi kepada saudara kita. Oke, anak-anak ustazah, bagaimana informasinya? Sudah tersampaikan belum? Sudah mengerti belum? Oke, ada lagi yang belum paham, yang mau bertanya dalam sesi pertanyaan kedua? Boleh? Siapa yang mau bertanya? Sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Sri dari kelas 6. Saya ingin bertanya, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk memperingati hari itu? Terima kasih sekali. Oke, makasih Abang Aryo. Mungkin lebih apanya langsung dijawab saja? Atau satu? Oh, ada lagi rupanya? Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya sayang? Oke, mungkin cuma satu orang lagi sesi kedua ini ya? Boleh? Baik, pertanyaan dari Bang Barul. Terima kasih atas pertanyaannya, yaitu apa saja kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan untuk memperingati Hari Pers. Yang pertama, tentu seperti kegiatan kita ini, yaitu mengadakan talk show yang berhubungan dengan Hari Pers. Nah, karena tadi kan sebagian belum tahu apa itu pers, jadi dalam kesempatan talk show ini dari yang tahu menjadi, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian selanjutnya kita bisa menganalisis kalimat-kalimat dalam berita seperti yang saya bilang tadi. Misalnya, bisa juga ya Bang, dalam TV kan bukan cuma berita, iklan juga bisa. Misalnya, kita ambil satu iklan, kita dengarkan, kita tonton. Contohnya, susu kesehatan untuk merampingkan misalnya kan. Pernah Ustazah dengar bahasanya seperti ini. Minum, misalnya WRP ya, minum WRP agar supaya melangsingkan tubuh Anda. Kalau kita analisis kalimatnya kan berlebihan bahasanya. Kalau agar ya agar aja, kalau supaya aja. Jadi bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran. Seperti itu ya Kakak dan Abang. Oke, Ustazah kira cukup sekian dari Ustazah kembalikan kepada saudara.
Ustazah Linda. Apakah Abang Arulnya sudah paham sayang? Nah, udah paham. Nah, berarti apa tadi bilang Ustazahnya? Oke, lebih apa lagi ya? Berarti dalam talk show kita kali ini kita dapat informasi sangat banyak ya. Nah, contohnya tadi informasi dari Ustazah Linda nih. Kita tidak boleh percaya begitu saja sama informasi yang sembarang ataupun informasi yang begitu saja. Nah, kalau kita mau percaya kita apa dulu? Korek dulu. Ada nggak beritanya di TV? Ada nggak di sini? Ada nggak di surat kabar? Baru kita boleh percaya. Nah, ini satu lagi nih. Kita tidak boleh menerima suap ataupun apapun contohnya yang diberikan seseorang untuk memberikan informasi hoax. Kita jangan mau dibujuk. Nah, memberikan informasi bohong demi kepentingan orang lain ataupun pribadi sendiri. Nah, itu tema, itu apanya inti dari materi kita ini. Oke, anak-anak ustazah. Masih di sini kan? Masih semangat kan mengikuti acara kita? Oke, mungkin cukup sekian dulu acara talk show kita dalam tema Hari Pers Nasional, yaitu salam literasi, setiap informasi cek dulu baru share. Stop hoax, berita bohong. Oke, kepada Ustazah Linda terima kasih atas kesempatan waktunya. Udah dapat Amizra ya Ustazah. Oke, kepada anak-anak Ustazah juga terima kasih sudah menyaksikan talk show kita bersama. Oke, Ustazah tutup demikian acara kita. Ustazah ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.